Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Lanjutan ini, kita akan membahas mengenai ROIC dan pertumbuhan. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025. Kemudian Kurniadani Yuditya dengan NPM 1910104088 dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Konsep product life cycle. Untuk setiap industri, terdapat siklus hidup produk atau product life cycle. Dengan mengetahui siklus hidup ini, diharapkan manajemen bisa memperkirakan tingkat pertumbuhan dalam setiap tahap siklus tersebut. Siklus hidup produk dapat dibagi ke dalam 4 tahap seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu yang pertama adalah intro atau startup, kemudian growth, kemudian maturity, dan decline. Startup ditandai dengan pertumbuhan sangat tinggi, bisa di atas 50%. Kondisi ini sangat lumrah mengingat kemungkinan beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama pemain belum banyak dan kesempatan masih terbuka luas. Kemudian pada growth ditandai dengan pertumbuhan sangat tinggi, walaupun tidak setinggi tahap startup. Memasuki tahap mature, pertumbuhan mulai melemah. Pada tahap tumbuh, industri akan menarik pemain baru untuk masuk. Pada sisi perusahaan, terdapat daya tarik untuk dibeli perusahaan lain. Kemudian tahap terakhir adalah decline, di mana pertumbuhannya negatif. Perusahaan akan menarik apabila berada dalam kondisi pertumbuhan. Masa pertumbuhan akan menentukan berapa lama pertumbuhan tersebut akan eksis. Perusahaan akan selalu terus-menerus berusaha berada dalam tahap pertumbuhan. Menurut Porter, terdapat beberapa kritik yang tertuju pada product life cycle, antara lain yaitu yang pertama, lama waktu antara di setiap tahap berbeda sangat lebar dari satu industri ke industri lain. Kemudian yang kedua, bentuk kurva tidak selalu mengikuti kurva S, di mana sebuah industri bisa saja melangkahi tahap mature dan langsung pindah ke decline dari tahap growth. Pada contoh lain, dapat saja sebuah industri mengalami revitalisasi pada tahap decline. Kemudian yang ketiga, perusahaan dapat mempengaruhi bentuk kurva dengan cara melakukan inovasi. Perusahaan pada umumnya tidak akan rela untuk mengalami penurunan omset. Kemudian yang keempat, tingkat kompetisi berbeda-beda pada setiap tahapan. Nah, terlepas dari kritik tentang PLC atau product life cycle, yang paling penting adalah manfaat apa yang bisa diperoleh dari konsep product life cycle tersebut. Secara natural, perlu disadari bahwa urutan dalam PLC atau product life cycle ini memang terjadi. Walaupun demikian, tidak terdapat kepastian berapa lama setiap tahap akan dilalui. Bagi perusahaan yang diinginkannya adalah berada pada tahap pertumbuhan secara terus-menerus. Hal ini dapat dikenali dengan adanya tuntutan pada kenaikan penjualan dan laba secara kontinu terhadap eksekutif perusahaan. Selanjutnya, masalah yang timbul adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mempertahankan pertumbuhan. Porter membuat daftar karakter pertumbuhan dengan berbagai aspek. Berikut merupakan daftar pertumbuhan dengan beberapa aspek yang dibuat oleh Porter. Yang pertama yaitu aspek pembeli dan perilaku pembeli, di mana situasinya yaitu memperlebar kelompok pembeli dan konsumen akan menerima kualitas tidak seragam. Yang kedua yaitu aspek produk dan perubahan produk, di mana situasinya yaitu yang pertama, produk mempunyai diferensiasi teknis dan kinerja. Kedua, reliabilitas kunci untuk produk kompleks. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk kompetitif dan kualitas bagus. Aspek selanjutnya yaitu pemasaran, di mana situasinya yaitu pemasaran tinggi tetapi dengan presentase lebih rendah daripada saat startup. Kemudian kebanyakan promosi untuk obat resep dan periklanan dan distribusi kunci untuk produk non-teknis. Aspek selanjutnya yaitu pabrikasi dan distribusi, yaitu situasinya under capacity, kemudian bergeser ke arah produksi massal, distribusi menyebar, dan saluran distribusi massal. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yudit mengenai daftar pertumbuhan dengan beberapa aspek yang dibuat oleh Porter. Yang selanjutnya ada aspek yang pertama ada strategi keseluruhan, yang dimana situasinya adalah praktik mengubah harga dan image kualitas. Pemasaran adalah fungsi utama.
Kemudian ada aspek kompetisi, di mana situasinya adalah masuk industri, banyak kompetitor, banyak merger dan korban. Kemudian aspek resiko, di mana situasinya resiko dapat diambil karena pertumbuhan mampu menutupnya. Kemudian aspek margin keuntungan, di mana situasinya adalah keuntungan besar atau bahkan terbesar, harga tinggi, harga lebih rendah dibandingkan masa startup, tahan resesi, rasio price atau earning tinggi, dan iklim mendukung untuk akuisisi. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang strategi dan pertumbuhan. Salah satu faktor penentu pertumbuhan adalah strategi yang dipilih oleh perusahaan, yang mana secara umum pilihan atas pertumbuhan perusahaan dapat dibagi dalam dua hal, yaitu yang pertama ada ekspansi pada bisnis yang sekarang ada dan diversifikasi. Yang pertama ekspansi pada bisnis terkait yang pertama adalah menggarap pasar baru untuk produk yang sekarang ada atau produk yang sudah ada, kemudian yang kedua bergerak dalam rantai nilai atau value chain. Kemudian yang kedua ada diverifikasi, ada dua, yaitu diverifikasi dapat dilakukan secara konglomerasi. Pada bentuk ini, yaitu jenis usaha yang dipilih perusahaan bisa sangat berbeda dengan antara satu jenis usaha dengan jenis usaha yang lain. Misalnya, sebuah holding company mempunyai kelompok usaha yang terdiri dari penyiar televisi, operator seluler, atau otomotif. Kemudian yang diverifikasi, yang kedua adalah strategi horizontal, dilakukan dengan alasan perusahaan menguasai satu atau beberapa rantai nilai. Dengan demikian, perusahaan akan dapat mengembangkan rantai nilai yang lain. Misalnya, perusahaan menguasai rantai nilai pada bahan baku tertentu, maka perusahaan tersebut dapat membuat produk lain dengan bahan baku yang sama. Sebuah perusahaan yang menguasai perbuatan produk ini dengan bahan baku gandum dapat membuat produk lain dengan bahan baku gandum. Klasifikasi di atas tidak menutup cara bagaimana perusahaan mengembangkannya. Dengan berbagai alternatif yang ada, perusahaan tetap dapat melakukannya dengan pengembangan secara internal atau organik dan akuisisi atau anorganik. Untuk selanjutnya adalah pertumbuhan dan valuasi. Teknik analisis dalam valuasi banyak mengandalkan pada model pertumbuhan. Pentingnya pertumbuhan dalam valuasi ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, pertumbuhan memberikan prospek yang menarik bagi investor. Yang kedua adalah prospek yang menarik akan berdampak pada kenaikan value perusahaan. Dan yang ketiga, analisis sering membuat proyeksi pertumbuhan walaupun berbeda satu sama lain. Dan yang keempat, perusahaan yang tumbuh menarik untuk jadi sasaran akuisisi. Pertumbuhan atau growth sangat berarti bagi perusahaan. Dalam menentukan nilai perusahaan, terdapat alternatif untuk menilai perusahaan, yaitu ada dua, yaitu pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan laba earning. Dalam valuasi perusahaan dikenal berbagai macam pertumbuhan. Dalam discount cash flow, model yang bisa digunakan adalah yaitu pertama ada stable, yang kedua ada two stage, yang ketiga adalah three stage. Yang mana dalam jenis pertumbuhan model stable, yaitu jenis pertumbuhannya adalah stable growth. Kemudian model two stage, jenis pertumbuhannya adalah high growth dan stable growth. Kemudian yang ke model three stage, jenis pertumbuhannya adalah high growth, kemudian transition dan stable growth. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan pada slide ke-8 ini mengenai yang pertama ada stable growth rate, yaitu penting karena menjadi acuan pertumbuhan selamanya atau perpetuity, atau resiko tergolong moderat dengan sumber dana lebih banyak pada utang, lalu pertumbuhan perusahaan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada high growth rate,
yaitu periode yang memulai proses valuasi pada model 2 stage dan 3 stage. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat high growth rate itu yang pertama ada ukuran perusahaan, lalu yang kedua ada tingkat pertumbuhan sekarang, lalu yang ketiga ada keunggulan bersaing yang terjaga. Lalu yang ketiga ada hyper growth rates. Itu yang pertama terjadi apabila pertumbuhan organik perusahaan secara konsisten sebesar lebih dari 30% per tahun. Lalu yang kedua ada perusahaan potensial untuk dijadikan benchmark oleh para pesaingnya. Yang keempat ada protected growth. Terjadi apabila terjadi halangan masuk bagi pesaing untuk melakukan peniruan atas produk atau proses produksi. ROIC. Rumus dari ROIC ini yaitu NOPAT dibagi dengan invested capital atau price per unit dikurang cost per unit dibagi invested capital per unit. Lalu 1 dikurang T. Dari sudut pandang keunggulan bersaing, ROIC akan bergantung pada 1. Keunggulan memperoleh margin lebih tinggi dengan menjual lebih mahal atau price. 2. Keunggulan memproduksi dengan biaya lebih rendah atau cost. ROIC, pertumbuhan dan value. Dikaitkan dengan value akan terdapat 2 syarat utama terjadinya peningkatan value, yaitu yang pertama ada ROIC hanya akan meningkatkan value ketika besarnya di atas cost of capital atau WACC. 2. Pertumbuhan akan meningkatkan value ketika pertumbuhan tersebut positif. Berikut merupakan ilustrasi kaitan antara pertumbuhan ROIC dan perubahan value. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.